yang selama ini kamu takutkan akan terjadi. Kamu mungkin pada akhirnya tidak akan pernah menemukan dan menjalin cinta dengan orang yang tepat. Barangkali ini terdengar menyakitkan, juga menyinggung keyakinan dan impian paling indah tentang cinta yang selama ini kamu dekap erat dan lekat. Tetapi yang kita sebut-sebut sebagai pasangan terbaik atau cinta sejati memang tidak pernah benar-benar ada. Alasan paling terang benderang berasal dari pengalaman yang sama-sama kita bagi, bahwa setiap manusia yang kita jumpai dan kenal, semuanya tergolong sebagai makhluk bercelah dan berongga. Tentu ini bukan salahmu atau mereka. Siapapun, tidak peduli betapa mempesonanya pada pandangan pertama, akan kemudian menunjukkan berbagai sisi yang sebelumnya tersembunyi dari radar kesadaran kita. Sesuatu yang diam-diam membuat kita terganggu, marah, sesak napas, kecewa berat, dan mungkin sedikit kejang sesekali. Bisa saja dalam hal-hal yang dianggap sepele bagi mereka, tetapi entah mengapa membuat kita mempertanyakan perasaan serta kewarasan diri sendiri. Apakah benar ini dia seseorang itu? Bagi filsuf kontemporer Alain de Botton, tragedi ini sedikit banyak menggambarkan warisan berbahaya romantisisme abad 16 tentang cinta. Anehnya, dengan hati lapang terbuka, kita telah mengizinkan diri sendiri disiksa olehnya. Warisan berbahaya macam apa ini? Yakni fantasi bahwa di sana ada seorang sempurna yang ditakdirkan dan hanya diperuntukkan bagimu seorang, yang dengan kehadirannya semua pencarian, penantian, dan kerinduan panjangmu akan menjumpai akhir bahagia. Dirimu yang ganjil akan menjadi genap, yang rumpang kurang menjadi lengkap, dan yang separuh menjadi utuh. Dialah belahan jiwa, sahabat satu tujuan, penjaga dan perawat perasaan, pasangan belajar dan bisnis terbaik, dan rumah teraman serta ternyaman bagi seluruh hidupmu. Terdengar lebih komplit dari nasi padang, ya kan? Lalu kamu seolah dapat melihatnya begitu jelas dalam mimpi malam-malammu, dalam bait-bait doamu, sosok misterius bercahaya di balik awan yang menunggu waktunya untuk menyibak mendung gelap dan menyelamatkanmu dari cengkraman kesendirian dan kehampaan. Tampak begitu jelas dan nyata adanya karena memang kita sendirilah yang menciptakan tokoh fiksi ini dalam gelembung-gelembung harapan kita. Dan memang menyakitkan jika gelembung penyejuk hati tersebut pecah, sehingga kita tidak segan mengancam keselamatan siapapun yang mencoba membuatnya meletus, dor, sehingga membuat hati kita sangat kacau. Tapi di hati terdalam kita menyadari bahwa pada kenyataannya sosok cinta seperti ini memang tidak pernah ada. Film, musik, dan berbagai cerita tentang cinta telah menunaikan misinya dengan berhasil untuk meyakinkan kita bahwa setiap insan setelah melewati beberapa episode patah hati dan kecewa, pada akhirnya akan menemukan pelengkap ideal, separuh jiwanya yang telah lama hilang. Fantasi ini mengakar begitu kuat karena telah direproduksi jutaan kali dalam berbagai kanal cerita yang kita konsumsi. Dalam pasar ide, gagasan percintaan semacam ini yang laku keras karena ia menggelembungkan harapan indah. Namun, kebenaran terkait kepercayaan romantis ini adalah soal lain. Lalu harus bagaimana? Ya, hal yang terdengar menyedihkan ini tidak harus menjadi akhir dari segalanya, karena nyatanya ada gagasan lain perihal cinta yang lebih sehat yang bisa kita coba dengarkan. Gagasan tandingan ini memiliki keyakinan bahwa setiap hubungan yang berhasil bertumpu pada sikap saling kompromi dan komunikasi yang baik. Selain itu, keserasian atau kesaling cocokan adalah pencapaian dari proses saling kompromi dan komunikasi itu sendiri, bukan keajaiban yang kita andaikan dan tuntut ada di awal untuk memulai atau membangun sebuah hubungan dengan manusia lain. Lalu, menurut gagasan tandingan ini, hubungan cinta yang lebih sehat setidaknya adalah: pertama,
Saat kita sanggup berbahagia dengan sebagian besar diri dan hidup kita sendiri dalam berbagai keadaan, kita harus menyadari bahwa memiliki beberapa ruang kesepian dan tidak terpahami oleh orang lain dalam dunia batin dan emosi kita adalah hal wajar. Dengan begitu, kita tidak menyandarkan harapan seluruhnya semata pada hubungan dengan manusia lain sebagai jalan utama untuk berdamai dengan perasaan kesendirian tersebut. Ingat, relationships do not solve the problem of loneliness for very long. Kedua, saat kita sanggup merefleksikan dengan jujur kekurangan dan kelemahan kita masing-masing, memang mudah untuk menudingkan telunjuk ke apa-apa yang kita anggap mengerikan dari orang lain. Tetapi, kita juga harus melihat ke dalam bahwa ada bagian dari kita yang berpotensi membuat hidup orang lain, siapapun itu, menjadi susah, kacau balau, dan porak-poranda. Dalam tingkatan tertentu, masing-masing dari kita membawa sepaket kekurangan dan ketidaksempurnaan yang akan muncul ke permukaan pada suatu waktu, dan setelah diamati lebih dekat, ternyata cukup mengerikan dan bisa menjadi bencana nasional bagi orang lain, terutama bagi mereka yang menjalin atau akan menjalin hubungan bersama kita dalam jangka panjang. Ketiga, saat kita dapat berhenti memaksakan kehendak sepihak bahwa orang lain harus secara terus-menerus serasi dengan ketertarikan, minat, dan pandangan kita. Kompromi dan komunikasi yang baik adalah kunci agar kita mampu memulai hubungan atau menjalani hidup bersama dengan lebih bijak dan perasaan nyaman. Di sisi lain, saat menyaksikan mereka yang kita anggap rukun dan sehat dalam hubungan, kita sering terpesona oleh potret kebahagiaan yang cenderung kita proses hanya pada level permukaan. Namun, kita seringkali lupa untuk menyelam lebih lanjut ke sebuah pemahaman bahwa barangkali ada proses panjang saling kompromi dan komunikasi yang menjadi pondasi bagi hubungan menggembirakan yang juga kita impikan itu. Pada titik ini, kita harus sadar bahwa cinta bukan hanya sekadar reaksi alamiah, melainkan keterampilan yang perlu dipelajari, dilatih, dan dikuasai melalui tanggung jawab, disiplin, dan proses belajar tak kenal lelah. Sebagai kesimpulan, berhentilah berilusi tentang cinta yang sempurna, dan mulailah melihat cinta dengan wujud yang lebih bersahabat bagi kesehatan jiwa kita, yaitu menjadi dan mencari seseorang yang cukup baik. Fakta bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna tidak berarti bahwa kita tidak dapat mengharapkan kehidupan cinta yang mendamaikan. Kita barangkali perlu lebih berusaha untuk melihat jauh ke bawah permukaan dari diri sendiri dan orang yang kita jumpai, mempertimbangkan hal-hal yang bisa kita kompromikan dan komunikasikan. Lalu ada baiknya kita dengar renungan psikolog besar Jerman Erich Fromm dalam salah satu karya pentingnya, The Art of Loving. Dia menulis, "Love isn't something natural, rather it requires discipline, concentration, patience, faith, and the overcoming of narcissism. It is not a feeling, it is a practice." Memang benar bahwa cinta membutuhkan percikan-percikan perasaan, tetapi jika kita menganggap cinta seluruhnya hanya itu, ia hanya akan serupa semangkuk sup panas yang setelah lama dingin membuat kita hilang selera. Cinta mesti juga kita pandang sebagai sebuah seni, skill hidup yang harus dilatih dengan sikap rendah hati dan kemauan untuk terus belajar. Semoga kamu yang telah menemukan pasangan hidup sanggup terus berusaha bersama menghadirkan kehidupan cinta yang saling menggembirakan dan menguatkan. Untuk kamu yang masih sendiri, semoga kesendirian panjang yang sekali waktu terasa menyakitkan dan membuatmu menangis sunyi sendiri di balik bantal itu tidak menjadi rangkaian waktu yang terbuang sia-sia. Namun, kamu dapat menjalaninya dengan hati selapang langit sebagai episode penting dalam hidup untuk terus melatih kemampuan berdamai dengan diri sendiri serta kemampuan berkompromi dan berkomunikasi dengan baik. Karena itulah beberapa kualitas kunci yang dituntut ada untuk menghadirkan hubungan yang selamanya cinta. Terima kasih telah mendengarkan teman bincang.
Bagaimana pandangan kalian tentang perbincangan ini? Mari kita lanjutkan di kolom komentar. Tunggu juga perbincangan selanjutnya perihal bagaimana lebih detailnya romantisisme abad 16 membuat kehidupan cinta banyak orang di abad ini menderita dan menikmati penderitaan itu. Boleh subscribe, sukai, dan silakan bagikan perbincangan ini ke teman-temanmu yang mungkin tengah tersesat dalam fantasi pencarian cinta yang sempurna. Salam hangat untuk kalian semua teman bincang.